Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Purneka Fadilah. Aku dari program studi gizi Fakultas Ilmu Kesehatan UHAMKA. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin nih ke kalian terkait diet aterosklerosis. Nah, sebelumnya kalian udah pernah dengar belum sih aterosklerosis itu apa ya? Nah, aku bakal ngasih tahu nih kalian gimana sih cara bikin menu masakan untuk aterosklerosis. Nah, ini tuh gampang banget dan bisa kalian terapkan sendiri di rumah. Untuk tahu lebih lanjut, tonton channel aku ya. Oke? Nah, kalau udah hancur, masukin ke sampan. Terus kita potong-potong dan bawang. Ini tipis-tipis aja. Tadi halusin. Kalau udah kecampur, ini putih. Sedikit aja. Ini aku pakai 1 sendok teh. Terus diaduk sampai rata. Agar yang dicetakannya. Masukin margarinnya dulu. Kita tunggu sampai cair. Udah masukin bawangnya.
dikit aja. Nah, terus kasihin kecap. Kecapnya secukupnya aja ya. Itu tambahin putih telur, bola-bola dagingnya dicemplungin. Nah, terus dikasih garnish. Kasih tomat sedikit aja buat garnish. Gampang kan cara buat masak menu untuk pasien aterosklerosis? Nah, sekarang aku pengen ngasih tahu nih ke kalian terkait penyakit aterosklerosis. Nah, sebelumnya kalian tuh udah pernah baca atau dengar dari orang lain atau sekedar tahu gak sih tentang aterosklerosis, atau pernah denger lah sedikit gitu. Nah, apa sih aterosklerosis itu? Aterosklerosis adalah suatu penyakit yang disebabkan karena penebalan dan pengerasan dinding pembuluh darah arteri yang disebabkan oleh penumpukan lemak pada jaringan tubuh. Nah, apabila penumpukan lemak ini berlangsung terus-menerus, itu akan menimbulkan komplikasi. Nah, apa sih lemak yang tertimbun di dalam pembuluh darah tersebut? Nah, itu ada kolesterol darah, ada LDL, ada HDL. Nah, komponen lemak itu apabila terus-menerus menimbun di dalam pembuluh darah arteri akan mengakibatkan komplikasi penyakit yang lebih lanjut, dan bila lebih parah akan mengakibatkan penyakit yang namanya penyakit jantung. Dan aterosklerosis ini memang tidak ada gejalanya pada awalnya, dan baru ada gejala setelah timbulnya penyempitan atau penimbunan lemak pada pembuluh darah tadi. Nah, makanya itu banyak banget nih untuk orang-orang yang aterosklerosis itu mereka tidak tahu gejala awalnya apa. Nah, makanya banyak banget pasien aterosklerosis itu yang berakhir pada penyakit jantung atau penyakit komplikasi lainnya. Nah, seperti yang kita tahu, aterosklerosis itu penimbunan lemak, makanya di sini saya menggunakan prinsip diet rendah lemak dan tinggi serat. Nah, rendah lemak di sini untuk mengurangi pasien yang lemaknya terlalu banyak dalam tubuh atau kolesterolnya terlalu banyak dalam tubuh. Nah, terus kalau untuk seratnya tinggi, nah serat ini penting banget nih buat menurunkan kolesterol dalam tubuh. Terus saya di sini menggunakan menu
Yang pertama itu ada skotil kentang. Nah, skotil kentang itu kenapa saya pakai skotil kentang? Karena skotil kentang itu terbuat dari kentang yang merupakan karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks itu dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh karena dia apa? Karena dia kaya akan serat kan, kaya akan serat. Dan kenapa karbohidrat kompleks itu penting dalam tubuh? Karena dia dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh. Nah, terus saya juga di sini menggunakan teknik pengolahan yaitu dengan mengukus dan tidak menggunakan minyak atau lemak sama sekali. Nah, itu adalah menu untuk seringan. Kalau untuk menu makan malam, saya menggunakan nasi merah. Kenapa nasi merah? Karena tadi nasi merah itu adalah penting untuk menurunkan kolesterol juga, selain dari kentang juga yang tadi karbohidrat kompleks. Nah, serat di nasi merah juga bisa untuk menurunkan obesitas. Nah, di sini kasus yang saya gunakan adalah pasien yang terindikasi obesitas, makanya buat menurunkan berat badan si pasien dan untuk meningkatkan HDL di dalam tubuh pasien sehingga lemaknya dalam darah atau lemak jahatnya tadi bisa kedua, saya menggunakan protein hewani berupa daging. Nah, daging di sini karena dia merupakan salah satu protein hewani yang kaya akan yang tinggi protein ya, salah satunya. Terus untuk protein nabati saya menggunakan tahu di sini. Terus untuk teknik pengolahannya sama, tidak menggunakan minyak atau sedikit minyak. Untuk olahan daging saya memasaknya dengan membuat bola-bola daging, sup bola-bola daging itu direbus caranya. Terus kalau misalnya untuk yang semur, saya menggunakan lemak sedikit, hanya setengah sendok teh saja itu untuk minyaknya. Nah, terus di sini saya menggunakan dominan sayur yang tinggi akan serat seperti brokoli sama wortel. Nah, kenapa? Karena itu akan menurunkan kolesterol dan baik banget buat kalian atau buat pasien-pasien yang sedang menjalani obesitas atau yang sedang menderita obesitas atau ingin menurunkan berat badan nih. Nah, itu penting banget juga. Nah, terus saya menggunakan di sini buahnya yaitu apel. Kenapa apel? Karena apel merupakan serat larut air, ya kan? Nah, apel itu mengandung serat larut air yang bisa mengikat lemak dalam tubuh sehingga kolesterol dalam tubuh bisa ikut turun. Nah, itu makanya alasan saya kenapa saya menggunakan menu-menu tadi. Nah, otomatis pastinya buat menurunkan lemak pada pasien tersebut. Dan karena pasien yang terindikasi obesitas, makanya saya menggunakan beberapa bahan yang memang itu untuk diperlukan untuk pasien obesitas dan untuk pasien yang tinggi kolesterol juga. Jadi multifunction atau ada double function dalam satu makanan kayak gitu. Nah, gimana teman-teman? Pasti teman-teman udah pada paham kan terkait penyakit aterosklerosis dan bagaimana sih menu untuk pasien aterosklerosis itu. Nah, makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton YouTube channel aku. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat teman-teman bagikan kepada orang lain. Jangan lupa ya di like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.